Shalom, selamat pagi saudara-saudari sekalian, jemaat kekasih Tuhan, jemaat GKI Philadelphia yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah kita pada hari Minggu ini, di hari Minggu yang kudus, di waktu yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena atas berkat anugerah-Mu saja, pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk beribadah. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini. Biar kiranya ibadah kami ini boleh berkenan kepada-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat firman pada hari ini. Jauhkan kuasa-kuasa jahat yang akan menghampiri kami, dan biar kiranya kami boleh berada dalam lindungan Roh-Mu yang kudus. Kami sudah siap ya Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyhur karena keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membacakan nats pembimbing ibadah kita pada hari Minggu ini yang terambil dari Mazmur 51 ayat 17. Yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Tiba saatnya kita akan membawakan doa pengakuan dosa kita. Sebelum kita berdoa, marilah kita mengangkat suatu pujian, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa, doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, ya Tuhan, di sepanjang minggu ini. Sesungguhnya kami tidak layak, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Namun oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh diselamatkan. Oleh karena itu, ya Bapa, ampunilah, kasihanilah kami, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan pujian sebagai pengantar firman Tuhan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menungguku, semai di gurun aku temui. Langit bumi kabarnya, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari perhentian ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan. Tuhan, berkatilah waktu ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami, celikan mata kami. Berikan Roh Kudus menuntun kami, memahami dan melakukan kebenaran-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 40 hingga 56. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia.
Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, pertengahan Oktober tahun yang lampau, sepasang suami istri mengundang saya untuk makan siang di sebuah restoran yang sangat-sangat prestisius. Saya yakin itu adalah makan siang yang paling mahal yang saya pernah nikmati, saudara sekalian. Rasanya setiap remah dari makanan dan setiap tetesan minuman itu mesti dihabiskan. Kalau perlu dijilat. Mengapa demikian? Karena sangat mahal. Mengapa sangat mahal? Saudara, pertama, karena makanannya sangat istimewa. Dan yang kedua, restoran yang bernama Al-Mahara itu terletak di sebuah hotel yang sangat-sangat mewah. Bahkan dikatakan hotel yang paling mahal di dunia. Burj Al Arab di Dubai. Saudara, untuk menginap satu malam di kamar yang paling mewah, itu seharga 27.000 US dollar. Setara kira-kira 400 juta rupiah. Sebetulnya, saudara bisa melihat menu dari restoran itu lewat internet. Tapi persoalannya, saudara, apakah dengan melihat menu yang ada di internet, saudara bisa menikmati sensasi dari makanan dari restoran itu yang ada di antaranya ditaburi dengan lembaran emas yang sangat-sangat tipis? Yang kedua, pertanyaan yang lebih tajam adalah, dengan melihat menu makanan itu, apakah
saudara-saudara bisa merasa puas dan kenyang. Kalau begitu, mana yang lebih utama? Menu dari makanan atau makanan itu sendiri? Saudara sekalian. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang spiritualitas. Mana yang lebih utama? Yesus atau mujizat yang Yesus lakukan? Bagi banyak orang, lebih utama, lebih penting adalah mujizat daripada Yesus. Karena di mana ada mujizat, di situ berbondong-bondong orang datang dan ingin melihat dan mengalami mujizat. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, gereja-gereja yang tidak terjadi mujizat, orang-orang tidak terlalu suka pergi ke tempat seperti itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin memberi yang terbaik. Tapi sayangnya, banyak orang Kristen malah mengejar sesuatu yang sekunder, bukan yang paling baik yang Tuhan Yesus ingin berikan. Tema kita hari ini adalah mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Khotbah ini akan dilandasi dari kitab Lukas pasal ke-8 ayat 40 hingga 56. Di dalam perikop ini terjadi dua peristiwa yang sangat unik. Yang pertama adalah tokoh Yairus. Dia adalah kepala sinagog, kepala rumah ibadah orang Yahudi. Nah, dia datang pada Yesus dengan terburu-buru dan kemudian tersungkur di depan Yesus, memohon Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang berumur 12 tahun yang sedang sekarat. Nah, saudara, Yairus datang kepada Yesus dengan harapan Yesus datang dan menjamah anaknya sehingga anaknya disembuhkan. Yesus menyanggupi untuk datang ke rumah Yairus. Tapi masa begitu banyak berdesak-desakan sehingga Yesus mengalami kesulitan untuk menerobos ke depan. Dan tiba-tiba ada satu peristiwa, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini mempunyai iman yang luar biasa. Dalam hati dia berkata, kalau aku menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu. Seketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, Petrus berkata, bukankah engkau lihat begitu banyak orang berdesak-desakan? Mengapa engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan Yesus memberitahukan bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Nah, perempuan ini, saudara, merasa apa yang dia perbuat telah terbuka. Dia merasa sekarang sudah tertangkap basah. Perempuan ini, saudara, mempunyai iman yang besar, tapi dia mempunyai 3 kekurangan. Pertama, dia kurang darah. Karena 12 tahun sakit pendarahan, saudara. Yang kedua, dia kekurangan uang. Markus mencatat, dia telah berobat ke berbagai tabib, menghabiskan semua uangnya, dan tidak menjadi sembuh, bahkan semakin parah. Dan yang ketiga, dia kurang ajar. Di dalam tradisi orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, perempuan tidak akan melakukan hal seperti ini. Apalagi dia sedang dalam kondisi cemar kain. Di kalangan orang Yahudi, apabila seorang perempuan yang sedang datang bulan duduk di sebuah kursi, dan kemudian perempuan ini pergi, lalu kemudian seorang pria duduk di kursi itu, maka pria itu menjadi najis adanya. Nah, saudara, ketika perempuan ini merasa apa yang dia perbuat itu terbuka dan ketahuan, dia merasa sesuatu akan terjadi. Barangkali dia akan dipersalahkan karena perbuatannya. Tapi Yesus menyambut dengan luar biasa. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyebabkan engkau disembuhkan. Saudara sekalian, perempuan ini datang dengan harapan untuk disembuhkan. Tapi Yesus betul-betul memberikan lebih daripada yang dia harapkan. Yesus menyebutnya anakku. Perempuan ini bukan bocah, saudara. Tapi Yesus menyebutnya anak perempuanku. Dia berumur paling tidak 25 sampai 50 tahun.
Saya berpikiran bahwa umurnya pasti sebaya, bahkan mungkin di atas Yesus. Tapi Yesus menyebutnya anakku, anak perempuanku. Ini berarti Yesus menempatkan dirinya lebih superior. Bukan karena dia laki-laki, tapi karena posisi dia sebagai pribadi yang berbeda daripada pribadi biasanya. Perempuan ini, tadinya dia merasa gemetar. Karena apa yang dia perbuat terbuka, tersingkap. Tapi sekarang Tuhan Yesus malah memujinya, memuji imannya, dan menyebutnya sebagai anak. Dia mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Sebelum Yesus berangkat ke rumah Yairus, seorang utusan dari keluarga Yairus memberitahukan bahwa putrinya sudah meninggal, tidak ada harapan lagi, maka dia meminta kepada Yairus untuk tidak usah lagi merepotkan Yesus datang karena anaknya sudah meninggal. Jadi mereka tidak mempunyai pikiran sedikit pun bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menyembuhkan orang sakit. Saudara sekalian, Yairus datang dengan harapan Yesus akan menyembuhkan putrinya. Tetapi sekarang Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi dia membangkitkan anak putrinya yang sudah mati itu. Dia mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Terus sekalian, di dalam perikop ini ada pelajaran yang sangat-sangat penting. Secara implisit kita bisa melihat bahwa Yesus sedang membuktikan dirinya bukanlah manusia biasa. Dia bukan hanya sekedar seorang guru, dia bukan hanya sekedar seorang tabib, dia bukan hanya sekedar seorang nabi, tapi dia sedang membuktikan lebih daripada itu semua. Dia sedang memberikan tanda-tanda penting untuk orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu. Dengan melakukan berbagai mujizat yang spektakuler, Yesus sedang berbicara. Lebih tepatnya, Yesus sedang memberikan pengajaran yang sangat-sangat penting. Yesus bermaksud untuk mencelikan mata orang-orang Yahudi yang datang kepadanya pada waktu itu. Jadi melalui peristiwa kebangkitan putri Yairus, Yesus membuktikan dirinya adalah lebih daripada sekedar tabib, dan dia berkuasa memberikan dan mengembalikan kehidupan orang yang sudah mati. Mengapa Yesus melakukan mujizat? Ini pertanyaan yang sangat penting, saudara sekalian. Melalui mujizatlah Yesus sedang menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah Mesias. Untuk orang Yahudi yang membaca Perjanjian Lama, ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat, seharusnya membawa mereka sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Hal ini ditegaskan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Dia berkata seperti ini, saudara. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas bukan, saudara? Melalui mujizat yang terjadi, seharusnya orang sadar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan tujuan akhirnya akan tercapai, yaitu orang beriman pada Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang harus terjadi, saudara. Tapi sayang sekali, banyak orang justru tidak sampai ke sana karena orang fokus kepada mujizat itu sendiri. Bukan kepada Yesus. Bukan kepada keselamatan, bukan kepada hidup yang kekal yang Yesus kerjakan, yang Yesus mau hadiahkan, yang Yesus mau anugerahkan ini. Benarkah dengan melakukan mujizat Yesus sedang membuktikan dan memberikan tanda bahwa Dia adalah Mesias? Pasti ini benar, saudara. Kita bisa lihat apa yang Yesus katakan ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara menanyakan apakah betul Dia yang dijanjikan itu. Matius pasal 11 mencatat demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka,
Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Saudara-saudara sekalian, lihatlah apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-murid Yohanes, silakan Anda lihat apa yang sedang terjadi dan apa yang saya lakukan. Dan sekarang coba kamu bandingkan dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Perhatikan apakah itu cocok dengan saya atau tidak. Kira-kira seperti itu maksud Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus, dia melakukan mujizat dengan hati-hati, tidak pamer. Yesus betul-betul tidak ingin orang-orang datang kepada dia semata-mata karena melihat mujizat. Dan kalau Yesus bermaksud untuk menarik massa banyak datang kepadanya dengan cara seperti ini, maka dia akan melakukan banyak mujizat sebanyak-banyaknya, dan dia akan mempromosikan seluas-luasnya sehingga lebih banyak, bahkan seluruh dunia datang kepada dia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Dan ketika membangkitkan anak Yairus, dia tidak mengundang semua orang masuk dan menyaksikan peristiwa itu. Dia hanya mengundang 3 muridnya dan 2 orang tua dari putri itu. Dan dia berkata, jangan beritahukan kepada orang-orang apa yang terjadi. Berulang-ulang. Ketika melakukan mujizat, Yesus beritahukan, jangan beritahukan orang-orang apa yang terjadi. Saudara-saudara, ini sesuatu yang unik. Dia tidak ingin orang-orang mempromosikan apa yang dia lakukan. Yesus seorang pemasar yang kurang bagus. Kalau dia memang mengharapkan namanya akan populer dengan cara seperti itu. Yesus betul-betul hati-hati ketika melakukan mujizat. Mengapa demikian, saudara? Kenapa? Karena terbuka orang salah mengerti siapa dirinya. Dan itu memang terjadi. Setelah Yesus melakukan mujizat yang spektakuler, 5 roti dan 2 ikan. Dan orang-orang datang berbondong-bondong bermaksud memaksa Yesus menjadi raja mereka. Raja dunia. Yesus datang bukan untuk menjadi raja dunia. Tapi masa waktu itu bermaksud memaksa dia menjadi raja. Ingat saudara, Yesus melakukan mujizat adalah supaya orang bisa melihat bahwa tanda-tanda kehadiran Mesias telah tiba. Tapi justru orang tidak memahami pengajaran ini, saudara. Orang-orang berbondong-bondong, semakin banyak orang datang pada Yesus. Tapi apakah Yesus happy dengan kedatangan orang yang banyak itu? Tidak, saudara. Tidak. Sekali lagi, tidak. Yesus malah mengeluh. Dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara, Yesus tidak merasa happy ketika orang banyak datang kepada dia. Apalagi ketika mereka bermaksud untuk memaksa Yesus menjadi raja politik mereka. Raja dunia. Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus menyingkir dari hadapan mereka. Dari sini harusnya kita mengerti sekarang, saudara. Bahwa tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus bukanlah untuk melakukan mujizat. Kalau melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh sejumlah hamba Tuhan dan pendeta dan gereja, kita merasa miris. Gereja Kristen seakan-akan ditarik kembali ke dalam dunia perdukunan. Ada yang menekankan tentang mijat urapan. Ada yang meminta supaya air didoakan dan menjadi medium penyembuhan dan sebagainya. Ini menyedihkan sekali, saudara. Ini sangat menyedihkan. Kekristenan ditarik kembali ke dalam dunia perdukunan. Belakangan ini ada video yang viral bagaimana ada seorang yang melakukan mujizat secara besar-besaran di hadapan banyak orang. Dan begitu banyak orang datang membawa air minuman supaya didoakan. Dengan tujuan tentu saja supaya air minum itu menjadi berfaedah. Ini apa ini, saudara? Sangat menyedihkan sebetulnya.
Orang tidak menangkap apa esensi dari kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan juga dalam khotbah, ada pendeta yang mengklaim bahwa gerejanya, bahwa dia dan gerejanya telah memiliki vaksin, yaitu minyak urapan dan anggur. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia berkata, jangan beritahukan orang-orang. Tapi zaman sekarang, gereja dan pendeta justru melakukan sesuatu yang terbalik. Mujizat belum terjadi, tapi promosinya sudah sampai kemana-mana. Ini sesuatu yang ganjil, saudara. Gereja dan pendeta tertentu melakukan apa yang Tuhan tidak mau lakukan. Ini ganjil, saudara. Dan kita perlu mempertanyakan secara kritis, apakah praktek seperti ini disukai oleh Tuhan atau tidak. Bagi saya, gereja yang tidak membicarakan mujizat sama sekali, yang tidak percaya dengan mujizat, maksud saya, itu tidak benar, saudara. Tetapi melulu menekankan mujizat, ini pun tidak baik dan tidak benar, seharusnya, saudara sekalian. Dan saya mempunyai keyakinan, semakin naur sebuah gereja, semakin tidak beres ajaran gereja itu, maka semakin banyak mujizat yang terjadi dan akan terjadi di gereja itu. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa setan bisa mengambil kesempatan untuk menarik banyak orang datang ke dalam gereja itu, ke tempat-tempat seperti itu, agar orang-orang ditipu oleh iblis. Ini dengan catatan tidak berarti bahwa semua mujizat yang terjadi di gereja pasti dari setan. Belum tentu. Bisa juga Tuhan melakukannya. Catatan yang kedua adalah tidak berarti bahwa gereja yang tidak mengalami mujizat itu pasti lebih baik. Belum tentu juga, saudara sekalian. Tapi orang-orang berkata, tapi kan banyak orang datang percaya Yesus. Saudara-saudara, jangan kita tertipu dengan fenomena yang sederhana seperti itu. Karena Alkitab mengatakan, jangankan orang-orang yang datang ke gereja, jangankan orang yang sekedar disembuhkan dari sakit penyakit, bahkan yang melakukan mujizat, yang mengusir setan, itu pun belum tentu diterima oleh Tuhan Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, enyahlah dari hadapanku para orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah demi namamu aku melakukan mujizat, pernubuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi orang yang melakukan mujizat sekalipun belum tentu telah mendapatkan apa yang Yesus ingin berikan. Selain itu, penegasan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 24 itu jangan diabaikan, saudara. Yesus berkata seperti ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dengan demikian kita patut waspada, saudara. Karena menekankan mujizat semata-mata itu sangat-sangat berpotensi membawa orang keluar dari fokus yang sebetulnya. Keluar dari tujuan semula dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya tegaskan tadi. Dengan menekankan mujizat, seseorang bisa saja mengalami pergeseran fokus dari Yesus kepada mujizat. Sehingga pada akhirnya orang-orang bukan mengejar Yesus, tapi mengejar mujizat. Yang diutamakan bukan lagi Yesus, melainkan mujizat. Seperti orang yang berada di taman bunga yang sangat-sangat indah. Begitu kagum dengan bunga itu. Begitu kagum dengan orang yang mengelola taman itu. Tapi sama sekali lupa kagum kepada Tuhan yang menciptakan bunga itu. Ibarat seorang anak yang menantikan, yang mengharapkan, dan yang menuntut warisan dari orang tuanya. Tetapi menganggap tidak penting orang tua yang menyiapkan warisan. Itu sebabnya kita butuhkan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk membedakan mujizat di satu sisi dan tanda-tanda di satu sisi yang lain. Saudara sekalian, semua mujizat yang Yesus lakukan memang spektakuler. Tetapi semua itu bersifat temporel, saudara. Apakah wanita yang disembuhkan dari sakit pendarahannya akhirnya tidak mati? Dan anak Yairus yang berumur 12 tahun itu, kalau dia masih hidup sekarang, umurnya 2000 tahun lebih, saudara, pasti kedua perempuan itu juga sudah mati.
Bukan itu yang mau Yesus capai ketika dia datang dalam dunia ini. Dia melakukan mujizat sekali lagi untuk menekankan, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat. Dan ini yang lebih penting daripada mujizat itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Tentu saja kita tetap saja boleh percaya pada mujizat dan menantikan pertolongan Tuhan. Tapi percayalah semua itu hanya bersifat temporel. Tapi sayangnya, orang-orang justru lebih mengutamakan sesuatu yang temporel daripada yang bernilai kekal. Orang-orang seolah-olah lebih senang mendapatkan menu dari makanan daripada makanan itu sendiri. Terus kalian, kita tidak boleh salah membaca tanda. Salah membaca tanda bisa berakibat sangat-sangat fatal. Yesus ingin kita mengenal dirinya. Pribadi Yesus yang mau kita kenal, itu yang lebih penting dari yang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes 17 ayat 3, dia berkata seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat saudara, mengenal Allah, mengenal Yesus, itu yang membawa dampak yang kekal. Seseorang yang salah membaca tanda, yang tidak mengerti tanda, itu berpotensi mengalami pertobatan yang keliru. Ini yang ditulis oleh Ken Philpott di dalam bukunya. Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali? Dia mensinyalir ada begitu banyak orang yang mengalami pertobatan keliru, datang pada Yesus, menjadi beragama Kristen semata-mata karena urusan psikologis, urusan kesehatan, urusan perut, urusan karir dan sebagainya. Belum tentu datang pada Yesus untuk menyelesaikan persoalan spiritualitasnya, persoalan dosa, persoalan hidup yang kekal yang Tuhan Yesus mau kerjakan buat kita semua. Saudara sekalian, barangkali karena itulah W.A. Criswell berkata, hanya 25% orang Kristen yang akan masuk surga. Sementara A.W. Tozer berkata, 90% orang Kristen tidak diselamatkan. Dan Billy Graham pernah berkata, 85% orang Kristen evangelikal masih terhilang. Belum menemukan Yesus di dalam hidupnya. Ini menyedihkan. Apakah betul seperti ini? Lukas 13 ayat 23 berkata seperti ini. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak bisa tidak kita berkesimpulan bahwa hanya sedikit sekali orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian. Dan membaca perikop Lukas pasal 8 tadi. Apa pelajaran rohani yang dapat kita pelajari, saudara? Yang paling penting adalah pahami esensi dari kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang terpenting adalah mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita. Itu yang paling penting, itu yang paling istimewa, itu yang paling primer. Satu pertanyaan yang sangat penting. Ketika saudara menjadi seorang Kristen, ataupun menjadi pengikut Yesus, apa yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Ada orang mengharapkan berkat dari Yesus. Ada orang mengharapkan sukacita dari Yesus. Ada orang mengharapkan damai, selamat. Artinya tidak terjadi musibah, sukses, bisnis lancar. Stanley Anho, Pimpin On, Mosi Mochin, dapat banyak rekan bisnis di gereja. Sukacita di gereja, bisa bernyanyi-nyanyi. Bahkan ada kawan melaporkan ada orang yang datang ke gereja melamar menjadi orang Kristen karena mereka mengatakan ternyata jadi orang Kristen matinya enak. Tidak usah repot-repot upacaranya. Dan terlebih karena gereja itu telah menyiapkan lahan pekuburan buat orang-orang yang menjadi anggota gereja itu. Apa itu yang saudara harapkan ketika menjadi Kristen ataupun menjadi pengikut Yesus? Harapan yang keliru sangat berpotensi menyebabkan orang menjadi kecewa. Murid Yesus yang mengira Yesus adalah tokoh politik, mula-mula begitu bersemangat mengikut Yesus. Perlahan tapi pasti mereka mengalami penurunan semangat mengikut Yesus yang luar biasa. Semakin ikut Yesus, semakin lemas. Sampai satu saat Petrus mewakili kawan-kawan bertanya pada Yesus,
Dia berkata, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut engkau. Apa yang akan kami peroleh? Jelas ini adalah orang-orang yang frustrasi. Akhirnya semakin lama mereka semakin lemes. Semakin lama semakin kecewa. Sampai akhirnya ada murid yang menjual gurunya. Dan juga berkhianat dengan banyak kali gurunya sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena mereka salah menaruh harapan pada Yesus. Yohanes Pembaptis yang luar biasa sekalipun, pada akhirnya menjadi sedikit bertanya-tanya, apa betul engkau yang dijanjikan itu? Karena dia salah pengertian. Salah satu bagian dari perjanjian lama dikatakan Mesias akan membebaskan orang dari tahanan. Nah sekarang Yohanes Pembaptis di dalam tahanan tidak mendapatkan pembebasan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab. Itu sebabnya dia bertanya, apa betul engkau yang dijanjikan itu? Ingat baik saudara, menaruh harapan yang keliru berpotensi menyebabkan orang-orang menjadi kecewa. Apalagi kalau saudara tahu, mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. Seharusnya saudara, mengikut Yesus menyebabkan seseorang berada dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Kita bisa lihat bagaimana yang terjadi di Korea Utara, di Timur Tengah, dan di banyak negara lain. Orang yang menjadi pengikut Yesus betul-betul dalam posisi yang terjepit, yang digambarkan oleh Yesus seperti anak-anak domba di tengah-tengah serigala. Mengerikan dan berbahaya. Dan kalau situasi itu yang terjadi, sementara kita hanya mengharapkan pin-pin on-on, mosi-mosin, maka cepat atau lambat kita akan kecewa. Tidak percaya pada Yesus lagi. Gembala-gembala diberitahukan ada berita baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan mereka menyaksikan Yesus di kandang binatang itu. Dikatakan mereka bersukacita. Karena apa yang diberitakan oleh malaikat kepada mereka sama yang mereka saksikan. Tidak lama kemudian ada peristiwa pembantaian anak-anak. Seandainya gembala-gembala itu mempunyai anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah, dan diantaranya ada yang dipenggal oleh Herodes, apakah mereka tetap bersukacita? Kemungkinan tidak. Kalau mereka tidak mengerti apa makna sukacita yang ditawarkan oleh malaikat kepada mereka. Saudara sekalian, jika selama ini keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, mujizat, itu yang saudara harapkan, adalah baik mulai berenung dengan lebih dalam lagi. Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu semua. Sebagai orang yang lahir di Singkawang, saya mengerti saudara. Sebagian orang-orang di sana tidak terlalu penting soal keselamatan. Dan dipusingkan. Tidak perlu dipersiapkan. Orang-orang tertentu hanya menyiapkan peti mati dan babi untuk persiapan kematian mereka. Orang-orang hanya cenderung mempedulikan dan mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, kekayaan, kesuksesan, dan kenikmatan dan hiburan. Dan Yesus berkata, apa artinya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi engkau kehilangan jiwamu? Dengan apakah engkau akan menggantikannya? Saudara-saudara sekalian, harta seluruh dunia sekalipun tidak akan bisa menggantikan nyawa kita kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Mari kita mengubah paradigma kita, saudara. Karena menghadapi kematian bukan sesuatu yang sederhana. Kita harus menghadap Tuhan. Dan yang paling penting adalah apakah seseorang sudah diselamatkan atau belum. Apa harapan saudara kepada Yesus? Anak terhilang itu ketika menyadari dia sangat berdosa, hanya berharap bapaknya menerima dia sebagai seorang upahan saja. Saya bisa mengerti karena dia menyadari betapa dia kurang ajar dan berdosa. Tapi yang terjadi kemudian dia mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Bapaknya jauh datang memeluknya dan kembali memberikan dia posisi terhormat. Bukan sebagai seorang budak, bukan seorang pegawai, tapi bapaknya menerima dia kembali sebagai anak di dalam rumahnya. Tuhan mau berikan yang seperti itu, saudara. Dia tidak mau kita hanya mendapatkan sesuatu yang tidak penting, tapi yang paling penting
menjadi anak-anak Allah. Itu yang Dia mau berikan kepada kita. Yohanes 1:12 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 4:7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, ini yang Tuhan mau berikan sebetulnya, saudara. Dan kejarlah ini. Dapatkanlah Yesus. Utamakanlah yang ini. Utamakanlah Yesus. Bukan yang lain, saudara sekalian. Menjelang tahun 2000, di Afrika Selatan ditemukan sebuah intan yang sangat-sangat besar. 132,5 karat. Intan itu berwarna pink. Dibutuhkan 20 bulan untuk memotong dan mengasah intan itu. Saudara sekalian, permata yang disebut dengan The Pink Star ini menjadi berlian pink yang terbesar. Tahun 2013, seorang pengusaha bernama Isaac Wolf menang lelang dengan harga fantastis 83,1 juta US dollar. Lebih dari 1 triliun rupiah, saudara. Tapi rupanya Isaac Wolf tidak berhasil membayar uang sebesar itu. Tahun 2017, The Pink Star kembali dilelang. Kali ini yang memenangkan lelang adalah sebuah perusahaan perhiasan di Hong Kong dengan nilai tetap fantastis 71,2 juta US dollar. 1 triliun harga itu, saudara. Uang 1 triliun sangat-sangat banyak. Jika uang 100.000 rupiah ditumpuk, maka ketinggian tumpukan uang itu setinggi 2 km. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara akan menjadi kaya dengan memiliki gambar permata The Pink Star? Mana yang lebih berharga? Memiliki gambar The Pink Star atau memiliki The Pink Star yang sebetulnya? Sebetulnya Yesus datang ingin menawarkan The Pink Star yang sebetulnya. Yesus datang menawarkan keselamatan, kehidupan kekal yang melampaui apapun di dunia ini. Dapatkanlah itu. Jangan sekedar mengharapkan yang remeh-temeh. Karena Tuhan ingin memberikan lebih daripada yang saudara-saudara harapkan. Itu dirinya diberikan untuk kita. Dan pada akhirnya kita bisa beroleh keselamatan kekal. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa berharganya mendapatkan Yesus lebih dari segala-galanya. Maafkanlah kami apabila selama ini kami mengaku Kristen, menjadi pengikut Yesus, tetapi tidak fokus kepada Yesus, tapi justru fokus kepada sesuatu yang sekunder. Tolong kami Bapa untuk memperbaiki status kami, posisi kami di hadapan. Biarlah kami selalu fokus mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Kami tetap boleh mengharapkan Tuhan berintervensi, melakukan mujizat. Puji Tuhan kalau terjadi mujizat dalam hidup kami. Tapi kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, kami akan tetap beriman, berharap kepada Yesus, percaya pada Yesus, tidak bergeser 1 mili pun iman kami. Terima kasih Bapa, tolong kami mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat dari segala abad mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening seperti yang tertera di layar, atau jemaat dapat juga membawa persembahan ke gereja dan diserahkan ke tata usaha pada hari Selasa sampai dengan Minggu di setiap jam kerja. Atau bagi yang tidak sempat, silahkan saudara-saudari masukkan ke dalam amplop, tulis tanggal, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, silahkan saudara-saudari sekalian bisa membawanya. Marilah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Biar kiranya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami selanjutnya. Berkati Pendeta Haji dan keluarga, biar kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik bagi mereka ya Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat pujian persembahan, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Doa berkat dan doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu, menaikkan doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Pertama-tama kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau menolong bangsa-bangsa yang sedang bergumul menghadapi kesulitan, baik kesulitan karena pandemi COVID-19 maupun karena resesi ekonomi. Banyak bangsa yang telah berada di dalam jurang resesi, kemiskinan akan bertambah-tambah.
Tuhan kami berdoa kiranya dua persoalan yang serius ini dapat diselesaikan oleh masing-masing bangsa, sehingga setiap bangsa bisa keluar dari dua krisis ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkatilah bangsa kami. Kami berdoa kiranya beberapa gejolak yang terjadi belakangan ini dapat dikendalikan dengan baik, sehingga rancangan jahat orang-orang yang bermaksud menimbulkan huru-hara dapat digulung oleh pemerintah. Kami berdoa ke depan biarlah undang-undang yang baru disahkan itu dapat dilaksanakan dengan baik, memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa juga untuk musim penghujan yang mulai masuk untuk sebagian besar wilayah Indonesia. Beberapa tempat telah mengalami banjir, tanah longsor, dan berbagai bencana alam lainnya. Tuhan, berbelas kasihanlah. Kami berdoa biarlah tindakan-tindakan preventif dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga bencana-bencana yang terjadi tidak akan menimbulkan korban yang banyak ya Bapa. Kami berdoa kiranya pelaksanaan imunisasi yang segera akan dilakukan dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia boleh mempunyai kekebalan tubuh yang baik untuk menghadapi virus corona ini ya Bapa. Mari saudara sekalian kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.